Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifret Cahyadi dengan NIM 1908341. Akan menjelaskan perihal manajemen memori. Memori utama dan memori virtual. Memori itu dibagi menjadi dua. Memori utama, yaitu memori real, adalah memori yang prosesnya hanya dapat dijalankan di memori utama. Sedangkan memori virtual, yaitu fitur dari sistem operasi, di mana sebagian memori sekunder atau hard disk berfungsi sebagaimana memori utama atau RAM. Memori virtual adalah memori tambahan, dikarenakan membutuhkan data alokasi yang lebih besar. Memori virtual memungkinkan multiprogramming yang lebih efektif dan membebaskan keterbatasan memori pada memori utama. Pengertian manajemen memori. Manajemen memori adalah proses mengalokasikan memori utama ke program pengguna, mengembalikan memori saat tidak digunakan, melindungi memori, menangani atau mengelola memori utama, dan memindahkan proses bolak-balik antara memori utama dan disk selama eksekusi. Kebutuhan manajemen memori. Pertama, untuk mengalokasikan ruang bagi aplikasi lain. Yang kedua, memastikan bahwa aplikasi tidak saling mengganggu. Ketiga, membantu melindungi proses yang berbeda satu sama lain. Keempat, melacak setiap kali memori dibebaskan atau tidak dialokasikan agar status dapat diperbarui. Dan terakhir, menempatkan program dalam memori agar memori digunakan secara maksimal. Kebutuhan manajemen memori. Ada physical organization, logical organization, sharing, protection, dan relocation. Relocation adalah proses menyesuaikan alamat program agar sesuai dengan alamat fisik aktual tempat program berada saat dijalankan. Relocation dibutuhkan karena programmer tidak tahu program lain mana yang akan menjadi penghuni memori saat program dijalankan. Untuk dapat menukar proses aktif, masuk, dan keluar dari memori utama untuk memaksimalkan pemanfaatan prosesor dengan menyediakan kumpulan besar proses yang siap untuk dijalankan. Proses aktif harus dapat ditukar, masuk, dan keluar dari memori utama untuk memaksimalkan pemanfaatan prosesor. Prosesor harus ditempatkan di wilayah memori yang sama saat ditukar kembali, sehingga alamat harus dapat disesuaikan setiap kali program dimuat. Protection. Yang pertama, proses mendapat izin untuk merujuk lokasi memori untuk tujuan membaca atau menulis. Lalu gunanya yang kedua, lokasi program di memori utama tidak dapat diprediksi. Ketiga, referensi memori yang dihasilkan oleh suatu proses harus segera diperiksa pada saat berjalan. Terakhir, mekanisme yang mendukung relokasi juga mendukung perlindungan. Sharing. Yang pertama, akan lebih menguntungkan jika mengizinkan setiap proses mengakses salinan program yang sama daripada memiliki salinannya sendiri-sendiri secara terpisah. Kedua, manajemen memori harus memungkinkan akses terkontrol ke area memori bersama tanpa mengorbankan perlindungan. Ketiga, mekanisme yang digunakan untuk mendukung kemampuan berbagi dukungan relokasi. Local organization. Memori utama disusun sebagai ruang alamat linier 1D yang terdiri dari urutan byte atau kata. Lalu ada physical organization, yaitu memori 2 tingkat untuk penyimpanan program. Lalu ada disk, lambat dan murah, dan RAM, cepat dan lebih mahal. Memori utama mudah berubah, disk tidak. Pengguna tidak harus bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan kode atau data antara dua level. Teknik manajemen memori. Pemartisian materi. Pertama, manajemen memori virtual. Membawa proses ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh prosesor, yaitu melibatkan memori virtual dan berdasarkan segmentasi paging. Yang kedua, manajemen memori yang dipartisi.
Digunakan dalam beberapa variasi di beberapa sistem operasi yang sekarang sudah usang atau tidak melibatkan memori virtual. Fixed partitioning. Partisi berukuran sama, yaitu proses apapun yang ukurannya kurang dari 1 atau sama dengan ukuran partisi yang dimuat dalam partisi yang tersedia. Kekurangan fixed partitioning. Pertama, sebuah program mungkin terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam partisi. Pemanfaatan memori utama tidak efisien. Program apapun, berapapun ukurannya, menempati seluruh partisi. Fragmentasi internal atau ruang terbuka karena blok data yang dimuat lebih kecil dari partisi. Dynamic partitioning. Ukuran dan jumlah partisi dapat berubah-ubah. Proses mengalokasikan memori tepat seperti yang dibutuhkan. Tidak ada waste memory digunakan pada mainframe IBM atau OS RMVT. Kurangan dynamic partitioning ini, partisi dinamik ini menghasilkan beberapa lubang atau hole di memori yang semakin lama memori akan semakin terfragment dan penggunaan memori berkurang. Fenomena ini disebut fragmentasi eksternal. Teknik untuk mengatasi fragmentasi eksternal dengan compaction atau pemadatan dari waktu ke waktu sistem operasi menggeser proses-proses sehingga menjadi berdampingan atau contiguous dan free memory dijadikan satu blok. Misal dari gambar H akan diproses free memory 256 KB. Sebagai hasil dari compaction, kesulitan dari compaction adalah prosedurnya menyita waktu prosesor dan diperlukan kemampuan relokasi dinamik. Algoritma penempatan. Presentasi are communication tools that can be demonstration lecture. Lalu ada paging. Paging membagi memori menjadi bagian dengan ukuran yang sama dan tetap relatif kecil. Kedua ada frame. Proses juga dibagi menjadi ukuran yang sama dan tetap. Ada page table. Lalu dimintai oleh sistem operasi berisi lokasi frame untuk setiap page dalam proses. Keempat, proses harus mengetahui bagaimana mengakses page table untuk suatu proses. Dan yang terakhir, digunakan oleh prosesor untuk membuat physical address. Simple paging. Main memory dipartisi menjadi potongan memori berukuran relatif kecil dan setiap proses juga dibagi menjadi potongan kecil berukuran sama dengan potongan memori yang disebut page. Page ini dapat ditempatkan pada potongan main memory yang disebut frame. Berikut ini contoh penggunaan page and frame. Lalu ada segmentasi. Program yang dibagi menjadi segmen itu ada panjang beragam, terdapat panjang maksimal, alamat terdiri dari nomor segmen dan offset, sama seperti dynamic partitioning, menghilangkan internal fragmentation. Masalah keamanan. Jika proses mengizinkan sebagian memori dapat diakses oleh proses lain, maka layanan keamanan pada sistem operasi harus dapat memastikan proses yang mengakses hanyalah yang diizinkan. Jika proses tidak mengizinkan sebagai memori diakses proses lain, maka tidak ada proses yang dapat mengaksesnya. Buffer overflow stacks. Ancaman keamanan berhubungan dengan pengelolaan memori, juga dikenal sebagai buffer overrun. Dapat terjadi ketika proses berupaya penyimpanan data di luar batas dari fixed size buffer. Salah satu tipe serangan keamanan yang sangat berbahaya. Lalu perlindungan buffer overflow adalah pencegahannya itu mendeteksian dan pembatalan kategori perlindungan. Ada compile time defense, yaitu melakukan hardening program agar dapat bertahan dari serangan, dan runtime defense itu berupa mendeteksi dan membatalkan serangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.